Halo, perkenalkan nama saya Richard Morosindi. Hari ini kita akan mengerjakan tugas CyberOps, yaitu menggunakan Wireshark untuk memeriksa capture TCP dan UDP. Pada bagian ini kita akan bahas topologi FTP dan minimal topologi TFTP. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke bagian prakteknya. Kita akan buka Wireshark di terminal. Oke, kita akan mengcapture bagian si NT 0S3. Kemudian di bagian terminal kita akan mencoba mengcapture dengan capture FTP .cdc. Kemudian bagian namanya kita akan masukkan sebagai anonymous. Dengan password, dengan tidak ada password. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian kedua, itu mendownload si readme.file-nya. Kemudian kita masukkan perintah ls. Jika ini terjadi, jika keluar adalah service not available, remote server has lost connection, berarti server FTP sedang down. Namun kita dapat lanjut ke bagian lab yang lain untuk menganalisis paket-paket yang ada. Kemudian kita juga dapat kembali ke bagian ini jika server FTP sudah di backup. Oke, pada bagian ketiga kita akan memberhentikan si capture Wireshark. Kemudian langkah keempat adalah kita akan melihat si main window dari si Wireshark. Kita akan coba filter si informasi tersebut dengan TCP and IPT APR 192.168. Alamat IP 198.246.117.106 adalah alamat ftp.cdc.gov saat lab ini dibuat. Alamat IP mungkin berbeda dengan yang Anda. Jika demikian, cari paket TCP yang pertama yang mulai jabat 3-way dengan ftp cdc.gov. Alamat IP destination IP address ini yang harus Anda filter. Pada langkah kelima kita akan menganalisis field dari TCP. TCP 3-way handshake itu memiliki urutan dari SYN ACK dan ACK seperti pada gambar berikut. Oke. Lalu TCP secara rutin digunakan selama sesi untuk mengontrol pengiriman datagram, memverifikasi datangnya datagram, dan mengatur window size. Untuk setiap pertukaran data klien FTP dan server FTP, sesi TCP baru dimulai. Pada akhir transfer data, sesi TCP ditutup, dan ketika sesi FTP selesai, TCP melakukan shutdown dan menghentikan secara tertib. Oke, di Wireshark, informasi TCP tersedia di panel detail paket yang berada di tengah. Highlight TCP pertama dari komputer host dan diluaskan pada bagian datagram TCP seperti yang ditujukan pada gambar di PDF. Oke. Jika pada Wireshark kita seperti berikut. Gambar pada Wireshark tersebut merupakan datagram TCP. Untuk ilustrasinya seperti gambar
di bawah ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan datagram TCP. TCP source port number atau nomor dari TCP source port biasanya milik dari TCP yang membuka sesi ketika koneksi itu dinyalakan. Value-nya biasanya berupa nilai acak di atas 1023. TCP destination port number mengidentifikasi protokol lapisan atas atau aplikasi remote site. Nilai dalam rentang ini adalah 0 sampai 1023 mewakili port yang dikenal dan terkait dengan layanan dan aplikasi populer seperti yang dijelaskan dalam RFC 1700 seperti Telnet, FTP, dan HTTP. Kombinasi alamat ini adalah source IP address, source port, destination IP address, dan destination port yang bersifat unik untuk mengidentifikasi sesi ke pengirim dan penerima. Tambahan, dalam capture wires di atas port tujuan adalah 21, yaitu FTP. Server FTP mendengarkan port 21 untuk koneksi client FTP. The sequence number menentukan jumlah oktet, lalu acknowledgement number untuk menentukan oktet berikut yang diharapkan oleh penerima. The code bits memiliki arti khusus dalam manajemen sesi dan perlakuan segmen. Di antara nilai-nilai yang menarik adalah ACK, acknowledgement of segment receipt atau pengakuan dari tanda terima segmen. SYN, synchronize, hanya diatur ketika sesi TCP baru dinegosiasikan selama three-way handshake TCP. Lalu FIN, yaitu selesai, permintaan untuk menutup sesi TCP. Dan the window size adalah nilai dari sliding window. Ini menentukan berapa banyak oktet yang dapat dikirim sebelum menunggu ke acknowledgement. Lalu urgent pointer hanya digunakan untuk flag mendesak atau urgent saat pengirim membutuhkan mengirim data mendesak ke penerima. Opsinya hanya memiliki satu opsi saat ini, dan itu ditetapkan sebagai ukuran segmen TCP maksimum atau nilai opsional. Oke, selanjutnya kita akan menjawab bagian tabel untuk SYN. Source IP address-nya adalah 10.0.2.15 dengan destination adalah 198.246.117.106. Kemudian untuk source port number-nya adalah 39544 dan untuk destination port-nya ada 21. Dan untuk sequence number adalah 354172034 dan untuk acknowledgement number-nya adalah 0. Dan untuk header length adalah 40 byte. Dan untuk window size adalah 42340. Lalu untuk menjawab bagian tabel, source IP address-nya adalah 198.246.117.106. Lalu untuk destination portnya adalah 10.0.2.15. Lalu untuk source port number adalah 21. Kemudian sequence number-nya adalah 0 relatif sequence number. Untuk destination port adalah 39544. Kemudian untuk acknowledgement number adalah 1 atau relatif ACK number. Nah, kemudian untuk header length adalah 24 byte dan untuk window size dengan ukuran 65535. Lalu untuk bagian tabel ya ACK, untuk source IP address-nya adalah adalah 10.0.2.15 dengan destination port 198.246.117.106. Untuk source port number-nya adalah 39544 dan untuk destination port number adalah 21. Dan untuk sequence number adalah 1 dan acknowledgement number-nya adalah relatif ACK number. Dan untuk header length adalah 20 bytes. Dan untuk window size adalah 42340. Lalu, berapa banyak datagram TCP yang lain yang mengandung speed SYN? 1. Paket pertama dikirim oleh host di awal sesi TCP. Jika server FTP mengirimkan respon 220 ke klien FTP,
Sesi TCP pada klien FTP mengirimkan pengakuan ke sesi TCP di server dengan urutan sesuai dengan gambar di bawah ini. Lalu ketika sesi FTP selesai, klien FTP mengirimkan perintah untuk keluar. Server FTP mengakui penghentian FTP dengan respon 221 goodbye. Sesi ini berlangsung, TCP server FTP mengirimkan datagram TCP ke klien FTP, mengumumkan penghentian sesi TCP. Sesi TCP mengirimkan klien FTP. Sesi TCP klien FTP mengakui penghentian datagram terminisasi. Sesi TCP klien FTP mengakui penerimaan datagram terminisasi, kemudian mengirimkan terminisasi sesinya ke TCP-nya sendiri. Kemudian ketika penghentian TCP, server FTP menerima penghentian duplikat, datagram ACK dikirim untuk mengakui datagram ACK dikirim untuk acknowledgement penghentian, dan sesi TCP ditutup. Urutan ini sesuai dengan urutan angka di atas. Dengan menerapkan filter FTP, seluruh urutan lalu lintas pada FTP akan diperiksa oleh Wireshark, dan urutan setiap kejadian yang terjadi di sesi FTP akan di-capture oleh Wireshark, di mana kita akan melihat bahwa pengguna anonim akan login untuk mengambil file README, dan setelah transfer file selesai, pengguna mengakhiri sesi FTP. Dan dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwa anonim tersebut mengakhiri anonim tersebut quit, sehingga FTP itu mengirimkan respon 221 goodbye. Dan begitu pula terlihat pada nomor 149, PC mengirim ACK acknowledge yang berisi fin terminate pada sesi server yang dikirim pada nomor 150, dan pada nomor 151 dari PC mengirim status selesai ke FTP server untuk menterminate si session TCP. Oke, kita akan lanjut pada bagian yang kedua, yaitu mengidentifikasi UDP header fields dan operation menggunakan Wireshark TFTP Session Capture. Oke, kita akan mencoba langkah-langkahnya. Pertama, kita akan buka si terminal emulator lagi. Kita akan masukkan perintah seperti sudo lab.files/script/cyber Oke, selanjutnya akan terbuka minimap. Kemudian kita ketik prompt, kemudian kita ketik xterm h1. Oke, akan dibuka dua host. Selanjutnya pada host pertama kita akan masukkan /home/laptop support. Oke, kemudian pada bagian kedua kita akan buat file untuk transfer via TFTP. Kita akan buat file pada host 1 di terminal.
memasukkan perintah echo install contains TV data. Set TFTP slash my TFTP get Oke, lalu pada bagian host 2 kita akan memasukkan perintah touch lalu pada host 1 kita akan membuka Wireshark. Ini bagian edit preferences protokol mencari UDP set UDP Oke. Kita akan mulai host 1 Ethernet 0. Lalu pada ini kita akan buka host 2 yang masukkan perintah TFTP 10.11 Oke, setelah itu stop capture Wireshark, lalu filter TFTP. Oke, akan terlihat ada 3 paket yang di capture oleh Wireshark. Gambar di bawah ini merupakan diagram datagram UDP. Berikut kita akan menjawab hasil capture Wireshark kita. Untuk source IP address adalah 59. Untuk source IP address-nya adalah
10.0.0.12 dengan destination port 10.0.0.11 dan source port number adalah 59059 dengan destination port 69 dan UDP lainnya adalah 32 dengan UDP checksum adalah 0 kali F459. Bagaimana UDP memverifikasi datagram yang terintegritas? Sebuah checksum dikirim dalam datagram UDP dan nilai checksum datagram dihitung kembali secara diterima. Jika checksum yang dihitung identik dengan checksum yang dikirim, maka datagram UDP dianggap lengkap. Lalu, untuk menjawab tabel TFTP server di bawah ini, untuk source IP address-nya adalah 10.0.0.11 dengan destination port 10.0.0.12. Source port number-nya adalah 39882 dengan destination port number 59059 dengan UDP message length adalah 46 dengan checksum adalah 0 kali 1456. Pada hasil Wireshark tersebut, checksum-nya adalah salah. Hal ini kemungkinan besarnya disebabkan oleh pembongkaran checksum UDP. Kita dapat mempelajari lebih lanjut mengapa hal ini terjadi dengan menelusuri UDP checksum of load. Oke, pada bagian langkah keempat kita akan men-clean up si minimat dengan cara pada terminal emulator minimat kita ketik quit, maka semua proses yang atau background dibuka akan ditutup seperti host tersebut. Lalu kita akan mengetik sudo mn minc untuk membersihkan seluruh proses yang dimulai oleh minimat. Oke, kita akan menjawab pertanyaan refleksi. Dari lab ini memberikan kesempatan kepada kita untuk menganalisis operasi protokol TCP dan UDP dari sesi FTP dan TFTP yang diambil. Bagaimana TCP mengelola komunikasi secara berbeda dari UDP. TCP mengelola komunikasi jauh berbeda dari UDP karena keandalannya dan jaminannya mengirim memerlukan kontrol tambahan atas saluran komunikasi. UDP memiliki sedikit overhead dan kontrol, dan protokol lapisan atas harus menyediakan beberapa jenis announcement control. Kedua protokol bagaimanapun mengangkut data antar klien dan server menggunakan protokol aplikasi layer yang sesuai dengan protokol upper layer yang masing-masing mendukung. Sekian video dari saya. Terima kasih.